Pada sebuah hari yang tenang, pesawat angkatan udara milik Australia mendapat intimidasi dari jet tempur Cina saat terbang di atas Laut Cina Selatan. Militer Australia kemudian tantrum, tidak terima atas apa yang mereka sebut tindakan yang membahayakan dan tidak profesional. Sementara di sisi lain, Beijing turut protes, menyebut salah sendiri kenapa pesawat Australia menyusup ke wilayah udaranya. Tonton sampai habis untuk melihat hubungan Australia dan Cina yang penuh konflik dengan latar belakang pergelutan militer. Cina serang pesawat Australia. Apa yang sebenarnya terjadi antara Cina dan Australia? South China Morning Post yang mengutip pernyataan masing-masing pihak menjabarkan bagaimana insiden ini bermula. Singkatnya, pesawat patroli maritim milik Australia tengah menjalankan misi pengawasan rutin ketika didekati jet tempur J-16 yang lantas melepaskan suar pada Selasa 11 Februari 2025. Menteri Pertahanan Australia Richard Marles mengatakan suar dilepaskan dalam jarak 30 meter dari pesawat Angkatan Udara Australia P-8A Poseidon selama patroli rutin di wilayah udara internasional tanpa menyebutkan lokasinya. Sedang menurut pemerintah Cina, lokasi kejadian berada di dekat Kepulauan Paracel atau Kepulauan Sisha. Canberra menyampaikan pernyataan bernada kekhawatiran terhadap Beijing tentang insiden tersebut. Sekalian mengonfirmasi bahwa baik pilot maupun pesawat tetap aman, dalam artian tidak ada korban luka maupun kerusakan yang dilaporkan. Selain tindakan jet tempur Cina, Canberra juga melaporkan pada hari Kamis bahwa Satuan Tugas Angkatan Laut Cina tengah beroperasi di timur laut Australia, sehingga militer Australia memantau aktivitasnya. Perselisihan semacam ini bukan hal baru. Sebelumnya, Australia menuduh Beijing melakukan intimidasi di lepas pantai Jepang setelah sebuah kapal perusak Cina mendekati kapal militer Australia pada November 2023. Kemudian pada Mei 2024, Beijing dan Canberra saling menyalahkan ketika pesawat tempur Cina mencegat helikopter MH-60R Seahawk Australia di atas Laut Kuning. Melanggar kedaulatan Cina. Setelah mengetahui bahwa Cina melakukan manuver yang membahayakan pada pesawat Australia, saatnya melihat sudut pandang Beijing untuk mengetahui alasan di baliknya. Sebagaimana diketahui, Canberra menuding jet tempur Beijing melakukan manuver yang tidak aman. Mengetahui itu, Beijing dengan cepat membalas, menuduh pesawat Australia pada dasarnya melanggar kedaulatan Cina dan membahayakan keamanan nasional mereka. Pesawat militer Australia sengaja memasuki wilayah udara Cina di atas Sisha Kundao tanpa izin kami. Tindakan tersebut melanggar kedaulatan Cina dan merusak keamanan nasional Cina, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Guo Jiakun dalam konferensi pers di Beijing, Kamis 13 Februari. Kepulauan Sisha di sini adalah nama yang diberikan Beijing untuk Kepulauan Paracel, sekumpulan pulau yang juga diklaim oleh Vietnam dan Taiwan. Guo lebih jauh menjelaskan tindakan pihaknya untuk mengusir pesawat milik Australia adalah sah, legal, profesional, dan terkendali. Serta menambahkan bahwa Beijing telah mengajukan pernyataan serius kepada Canberra untuk menuntut diakhirinya pelanggaran dan provokasi. Al Jazeera melaporkan, insiden udara ini merupakan kejadian terbaru dalam serangkaian episode antara Cina dan Australia di wilayah udara dan jalur pelayaran Asia yang semakin diperebutkan. Cina sendiri mengklaim hampir seluruh Laut Cina Selatan, meskipun ada putusan internasional pada tahun 2016 yang menyimpulkan hal ini tidak memiliki dasar hukum. Kapal Cina langsung hampiri Australia. Sebelumnya telah dibahas mengenai aktivitas yang berlanjut di kawasan perairan dengan Satuan Tugas Angkatan Laut Cina mengirim kapal-kapalnya di timur laut Australia. Di antara kapal-kapal tersebut, SPI Strategis melaporkan terdapat fregat kelas Jiangkai, kapal pengisian bahan bakar kelas Fuji, dan kapal penjelajah tipe 55 Renhai. Richard Marles tidak mau memastikan hal itu terkait dengan insiden pesawat, tetapi Angkatan Laut Australia telah mengirim fregatnya sendiri untuk membayangi pelayaran mereka. Faktanya,
armada kapal perang Cina di perairan Australia muncul hanya beberapa hari setelah bentrokan, sehingga meningkatkan kekhawatiran atas ambisi ekspansionis Beijing. Dan tentu saja yang demikian menyoroti kerentanan terbesar Australia. Dengan sumber daya yang terbatas dan kemampuan pertahanan yang terbatas, namun kepentingan yang luas di laut, penting bagi perencanaan keamanan dan ekonomi Australia untuk dilatih pada titik-titik masalah yang paling kritis dalam jalur komunikasi laut kita. Analis Australian Strategic Policy Institute David Uren mengatakan dalam ringkasan laporan keamanan yang dilansir news.com.au. Menurutnya, jalur pasokan Australia panjang dan rentan. Sementara musuh dapat menerapkan pemaksaan militer dari jarak jauh dengan ancaman terhadap rute perdagangan dan pasokan. Menanggapi itu, pakar militer Cina, Zhang Junxie, justru menyebut Australia sebagai pencuri yang berteriak, "Hentikan pencuri." Ketegangan Cina-Australia karena Laut Cina Selatan. Sejauh ini, Cina dan Australia masih berada dalam agenda saling menyalahkan. Bagaimana tidak, insiden baru-baru ini terjadi di wilayah udara internasional, tepatnya di atas perairan yang disengketakan, di mana sebagian besar telah diklaim Cina sebagai bagian dari wilayahnya. Yah, Cina mengklaim Laut Cina Selatan sebagai wilayahnya melalui 10 garis putus-putus. Namun ini mendapat banyak pertentangan dari negara ASEAN, termasuk Indonesia di Laut Natuna. Adapun Australia, meski tidak memiliki klaim atas Laut Cina Selatan, pada akhirnya memilih memihak AS dan sekutunya dengan mengatakan pernyataan Cina tidak memiliki dasar hukum. Karenanya, menurut Departemen Pertahanan Australia, dalam beberapa dekade, Angkatan Pertahanan Australia telah melakukan kegiatan pengawasan maritim di kawasan tersebut dan melakukannya sesuai dengan hukum internasional, dengan menjalankan hak atas kebebasan navigasi dan penerbangan di perairan dan wilayah udara internasional. Tapi terhalang keputusan internasional sama sekali bukan masalah. Terlebih Cina tak segan untuk menempatkan kapalnya di sekitar kawasan Australia sekalipun. Kapal-kapal ini telah melakukan perjalanan melalui Asia Tenggara sebelum memasuki wilayah perairan Australia, kata Departemen Pertahanan Negeri Kanguru itu. Australia bergabung dengan AUKUS. Pernah dengar AUKUS? Secara sederhana, AUKUS merupakan aliansi pertahanan yang terdiri dari 3 negara yakni Australia, Inggris, dan Amerika Serikat. Dilatar belakangi pertumbuhan eksponensial kekuatan militer Cina dan kebijakan luar negerinya yang lebih tegas selama dekade terakhir, kolaborasi ketiga negara resmi diumumkan pada September 2021. Jadi pada dasarnya, AUKUS merupakan taruhan oleh Washington, Canberra, dan London bahwa dengan lebih mengintegrasikan basis industri dan memperdalam interoperabilitasnya, AUKUS akan meningkatkan kemampuan 3 negara. Terutama dalam mengirimkan pesan tegas kepada Beijing, mereka tidak lagi beroperasi dalam lingkungan keamanan yang permisif, akhirnya memperkuat stabilitas di kawasan Indo-Pasifik. Dalam perkembangannya, aliansi ini memulai pembicaraan perluasan tahun lalu. Saat itu, Washington mendorong Jepang untuk bergabung sebagai bagian dari upaya menghadapi Cina. Sekadar mengingatkan, Profesor dari University of Tennessee, Krista Wigan, dalam pernyataan di 2024, menyebut saling klaim penguasaan terhadap Laut Cina Selatan berpotensi menjadi bom waktu yang dapat memicu Perang Dunia Ketiga. Sebab tindakan Cina yang mengklaim wilayah itu membuatnya bersitegang dengan banyak negara dan mendorongnya masuk ASCS. Penting untuk ditekankan bahwa kedua armada dari militer Cina dan Australia beroperasi berdasarkan hukum internasional, sebagaimana yang telah mereka lakukan selama beberapa dekade. Sehingga hanya dibutuhkan gesekan kecil untuk menyalakan api perselisihan dan berujung konfrontasi langsung.